Selamat pagi saudara sekalian. Sebelumnya kemarin rasanya saya lupa saya lupa untuk memberikan informasi kalau mungkin hari ini doa pagi kita akan lebih awal selesai karena saya harus ke Cibubur. Biasanya jam 5 saya jalan. Tetapi karena doa pagi ini saya jalan mungkin 6 kurang 15. Saudara, sudah menjadi satu hal yang normal bagi kita untuk memiliki perasaan Allah atas segala hal. Untuk memiliki perasaan Allah dalam segala hal. Tentu sebagai seorang manusia, saudara, kita punya perasaan. Tentu sebagai manusia kita punya pemikiran atau penilaian atas suatu hal atau suatu kejadian. Tetapi perasaan kita ini sangat amat mudah terdistorsi oleh berbagai macam hal. Sangat mudah terdistorsi oleh berbagai macam hal. Karena itu, kita harus belajar, dan tadi saya sudah katakan normalnya, kita itu memiliki perasaan Allah dalam segala hal, saudara sekalian. Bukan berarti kita jadi tidak punya perasaan. Tetapi perasaan kita diwarnai oleh perasaan Allah. Sehingga penilaian kita atas satu hal itu didasari oleh perasaan Allah. Hal ini memiliki implikasi yang sangat luas. Hal ini memiliki implikasi yang seharusnya bisa mengcover segala hal yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Misalnya, kalau dulu kita memandang orang yang mengkhianati kita itu dengan rasa dendam, dengan emosi yang membara, atau dengan tujuan untuk membalas. Mereka ngomongin kita, kita omongin balik. Mereka menyerang kita di sosial media, kita pun menyerang balik. Mereka ngomongin kita sama orang lain, kita pun juga ngomongin mereka. Itu ketika perasaan kita menguasai kita. Perasaan kita yang tadi terdistorsi oleh dunia ya. Tetapi ketika perasaan kita mulai terdistorsi oleh Allah, ketika kita melihat orang mengkhianati kita, atau kita mendengar pasangan hidup kita mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kita, respon kita akan berbeda. Kenapa? Karena penilaian kita terhadap kejadian itu berbeda. Penilaian kita atas orang itu menjadi berbeda. Yang akan memberikan output respon kita pun akan berbeda. Nah, respon yang berbeda inilah yang merubah kita. Bagaimana kita menjadi terang, bagaimana menjadi berkat, tergantung respon kita yang keluar dari diri kita. Itu yang orang tangkap. Orang tidak menangkap atau orang tidak bisa membaca seberapa kita memahami doktrin. Orang tidak menangkap seberapa kita rajin doa pagi. Tetapi orang akan menangkap respon apa yang keluar dari diri kita ketika kita menanggapi satu hal, saudara sekalian. Ketika kita menanggapi satu hal, satu kejadian. Itu yang membuat orang bisa berkata, orang ini berbeda dari orang lain. Nah, itu karena respon. Itu karena respon, saudara.
Karena itu kalau kita mau menjadi terang dan garam, kalau kita mau mewarnai keluarga kita mau mewarnai tempat kita bekerja, dimulai dari perasaanmu yang dirubah. Start dari perasaanmu yang diwarnai oleh Allah. Diwarnai oleh Allah. Ketika perasaan kita diwarnai oleh Allah, saudara, kita tidak akan bisa benci kepada orang lain. Bukan kita tidak mau, tetapi ya mungkin kita berawal dari rasa tidak mau. Tuhan, aku gak mau benci, aku tahu ini salah, aku gak mau benci. Nah, mungkin kita bisa mengawali dari sikap hati seperti itu. Aku gak mau benci sama orang ini, Tuhan. Aku tahu aku salah kalau aku benci, tapi kenapa aku masih membenci dia ya? Itu sebuah sinyalemen yang bagus, saudara. Sebenarnya itu ketika berawal dari sikap hati seperti itu udah suatu hal yang baik. Tuhan, aku gak mau marah, tapi kenapa aku marah ya? Nah, itu satu sinyal yang baik. Kenapa? Karena kita tahu warna mana yang sesungguhnya harusnya kita miliki. Kalau sebelumnya warna kita merah atau hitam, Tuhan, harusnya aku warnanya putih. Nah gitu. Itu satu sinyal yang baik. Karena kita sudah mulai melihat kemana aku harus merubah perasaanku. Jadi untuk saudara sekalian yang sedang memasuki proses ketidakpuasan terhadap hatimu sendiri, ketidakpuasan atas respon hidupmu yang salah, engkau tidak puas atas respon itu sudah menjadi satu sinyal yang baik. Itu tandanya Anda sudah berbakat serupa seperti Kristus. Dan kalau kita terus bertumbuh dari kita yang tidak mau salah, kita akan beralih pelan-pelan menjadi aku tidak bisa salah. Wah, ini hebat. Ini hebat. Dari aku yang tidak mau marah sampai aku tidak bisa marah. Dari aku yang tidak mau benci sampai aku tidak bisa benci. Kenapa? Karena warna hatimu berubah. Karena warna hatimu berubah. Hatimu diwarnai oleh perasaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membenci orang lain. Allah tidak mungkin mendendam. Allah tidak mungkin memikirkan satu yang negatif, pembalasan untuk orang lain. Sikap hati itulah juga yang dimiliki Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mau disalib. Tuhan berkata apa di kayu salib? Ampunilah mereka ya Bapakku. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu dia. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu. Tuhan ketika disalib, disiksa sedemikian rupa. Tuhan masih bisa berkata loh, ampunilah mereka. Sama seperti Stefanus ketika Stefanus dilempari batu di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Stefanus berkata begini. Di tengah kondisi dia sedang dilempari, Stefanus berkata begini, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Wah hebat. Seakan-akan Tuhan sudah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dilempari malah minta mereka diampuni. Sekarang hari ini, kita hanya diomongin di sosial media atau kita disindir oleh rekan kerja. Dendamnya minta ampun. Kita hanya disalib ketika kita naik mobil atau naik motor. Keselnya minta ampun.
Ketika kita sedang memesan makanan di restoran dan kita kurang dilayani dengan baik. Mungkin orang yang melayani kita sedang marah, ada masalah keluarga, atau mungkin sedang datang bulan, jadi agak sedikit jutek sama kita. Agak sedikit kurang ramah sama kita. Keselnya minta ampun. Kamu kurang ajar ya, mana sini pemimpin kamu sini. Nggak sopan kamu. Ya, ini dilempari batu aja masih bisa berkata, sudah Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasanya masih jauh perjalanan kita ya saudara. Kalau melihat hidup kita hari ini rasanya, aduh masih banyak hal yang harus kami capai ya Tuhan. Banyak hal yang harus aku rubah. Masih banyak warna yang mengotori hatiku dan aku harus mengubah semuanya menjadi putih. Masih ada merah, biru, hijau, pink, ungu, abu-abu, hitam, dan semua warna lain. Dan aku harus merubahnya menjadi putih. Itulah perjalanan kita sebagai seorang anak Allah. Itulah proses yang harus kita lalui dari hari ke hari, saudara sekalian. Untuk itu, kuncinya hanya satu. Milikilah hati yang mau dirubah. Jangan merasa dirimu sudah baik. Jangan merasa kau lebih baik dari orang lain. Jangan merasa kau telah mencapai titik rohani yang tinggi. Jangan pernah punya perasaan atau pemikiran seperti itu. Karena kau akan mentok ketika kau memiliki hati seperti itu. Aku cukup rohani ya hari ini. Aku sudah mencapai kerohanian yang lumayan bagus ya. Kau mentok di situ. Bagaimana kita bisa berkata bagus kalau ukuran kerohanian kita Kristus? Karena kita tidak bisa mengukur hal itu. Bagaimana kita bisa berkata, hatiku sudah berubah menjadi putih? Kalau kau pun tidak bisa mendalami isi hati Bapa sedalam-dalamnya. Isi hati Bapa itu sangat dalam. Dan kita akan terus mendalami hati Bapa. Dan semakin kita mendalami hati Bapa, kita akan selalu berpikir, aku masih jauh. Semakin kita mendalami hati Bapa, kita akan menjadi berkata, aduh kok menjadi makin jauh ya. Aduh kok sulit ya. Aduh kok rasanya aku masih banyak yang harus aku rubah ya. Nah begitu. Justru kalau saudara berkata, aku sudah rohani, tandanya Anda belum rohani. Saya curiga sama orang yang merasa dirinya rohani. Oh, kita pasti merasakan perubahan kita. Itu pasti, saya tahu. Kita pasti merasa perubahan nurani kita dari hari ke hari seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita. Oh, saya tahu. Tapi jangan pernah merasa puas. Jangan pernah sudah memiliki nilai yang baik. Jangan pernah merasa puas. Karena itu milikilah hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Maka kau akan terus dipuaskan. Karena kalau kau sudah merasa puas, kau bisa dipuaskan oleh apa lagi? Tapi milikilah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua pagi ini Bapak Ibu. Sekali lagi hari ini kita selesai lebih awal. Maaf ya kemarin saya lupa untuk mengingatkan. Kadang-kadang saya masih suka skip gitu loh. Saya mesti mengumumkan apa ya. Maaf ya, wajar ya. Baru seminggu ini apa? Ini hari Selasa ya. Ya baru seminggu 1 hari saya memimpin doa. Jadi kadang-kadang masih agak lupa begitu ya. Pengumuman Bapak Ibu nanti jam 6:30 malam di GSKY Rehoboth Kelapa Gading atau di Truth ID ada ibadah suara kebenaran oleh Bapak Frankie Chong. Bagi yang bisa onsite, monggo yuk. Welcome buat Bapak Ibu yang bisa onsite. Tapi kalau Bapak Ibu di luar negeri, di luar kota atau ada kesibukan mengurus keluarga atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, online via Truth ID, that's okay. Itu saja pengumuman buat hari ini. Kita
kita bertemu lagi besok pagi jam 5. Kalau besok bisa full sampai jam 6 ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Bapak Ibu, satu hal ya. Ini bukannya minta dukungan atau seperti apa ya. Ini saya mau ngobrol aja karena saya merasa dekat dengan saudara. Respon-respon yang Bapak Ibu berikan di kolom chat itu menguatkan saya. Benar. Tapi saya ngomong gini bukan berarti wah pengen di chat nih ya. Enggak. Saya bicara ini sebagai orang yang dekat dengan saudara. Dan saya merasa Bapak Ibu pun dekat dengan saya. Jadi thank you untuk dukungannya selama ini. Ini chatnya kan suka ramai. Thank you. Makasih Kostep, makasih Pastor, makasih Koko Epen, makasih Bapak Pendeta. Satu sisi menguatkan kita. Menguatkan saya secara pribadi. Dan Bapak Ibu, yuk saudara sekalian, teman-teman semua, yuk kita terus bertumbuh. Pasti nanti ada momen-momennya, ada waktu yang diberikan Tuhan ketika saudara bisa bertemu dengan rekan-rekan komunitas ini juga tanpa saudara sadari. Nah, ketika kita bertemu mereka, pasti ada satu kedekatan atau perasaan spesial yang Anda miliki dengan orang itu. Dengan rekan komunitas yang akan saudara temui. Saling menguatkan, saling berdoa, saling mendukung, saling menopang. Itulah gunanya satu komunitas. Begitu ya Bapak Ibu, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Doakan Bapak Eras yang masih di Turki. Beliau baik-baik aja. Tadi ada yang nanya, bagaimana kabar Pak Eras? Sudah lama gak ketemu. Beliau baik-baik saja. Kemarin beliau lagi di Kapadokia. Kalau di film-film yang kita nonton, Kapadokia is my dream, Mas. Nah itu ada satu istilah mungkin bagi saudara yang saya lupa filmnya apa sih. Itu sempat rame kata-kata itu. It's my dream, Mas. Ini pasti yang muda-muda tahu istilah seperti itu. Pak Eras lagi di Kapadokia, sedang naik balon udara yang besar bersama rekan-rekan yang sedang ke sana. Gak apa-apa Bapak Ibu yang belum punya kesempatan ke Kapadokia, nanti kita ke LB3 aja. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami menutup doa pagi ini dengan sukacita. Dengan perasaan kalau kami mau terus berubah. Terima kasih untuk komunitas ini Bapakku, di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa semakin mengenal-Mu. Dan mulai hari ini kami mau belajar untuk mengubah warna hati kami. Banyak warna di hati kami dan mulai hari ini kami mau merubah itu menjadi warna yang putih. Ya, itu warna-Mu ya Bapakku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang indah. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Berkat-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu, kami tahu akan turun atas kami semua. Dan biarlah besok pagi kami bisa berkumpul lagi bersama-sama dalam kondisi yang sehat dan fit dan siap untuk masuk lagi ke dalam hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.